Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Setelah kita mempelajari pengertian sejarah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep-konsep dasar dalam sejarah. Ada dua konsep dasar yang akan kita pelajari, yaitu satu, manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Yang kedua, cara berpikir diakronik dan sinkronik. Manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa sejarah selalu terkait dengan sebuah peristiwa. Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi, jika dikupas lebih dalam, selalu memiliki 3 unsur utama, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Manusia merupakan subjek atau pelaku utama yang menghasilkan peristiwa. Tanpa adanya aktivitas manusia, maka tidak akan ada peristiwa yang bisa dibahas. Ruang. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia selalu membutuhkan ruang sebagai tempat berlangsungnya sebuah aktivitas, seperti mandi di kamar mandi, masak di dapur, belajar di ruang kelas, dan lain sebagainya. Waktu. Semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia juga tidak terlepas dari konsep yang dinamakan waktu. Sejak kita lahir, kita sudah dikenai konsep waktu, mulai dari tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Dalam sejarah, waktu merupakan komponen yang sangat penting karena hanya membahas waktu yang telah lampau. Tanpa adanya salah satu atau bahkan ketiga unsur di atas, sejarah tidak akan bisa dibahas atau bahkan tidak akan terjadi sama sekali. Cara berpikir diakronik dan sinkronik. Dalam ilmu sosial, terdapat dua cara memahami peristiwa, yaitu diakronik dan sinkronik. Apa itu diakronik dan sinkronik? Diakronik berasal dari bahasa Latin dia, yang berarti melewati atau melampaui, dan kronos yang berarti waktu. Diakronik secara mudah dapat diartikan memanjang dalam waktu, yaitu membahas suatu peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktunya. Contoh, 6 Agustus, Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Tanggal 9 Agustus, kota Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. 16 Agustus terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Dan puncaknya, pada tanggal 17 Agustus, pembacaan proklamasi di Jakarta oleh Bung Karno. Dari contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan yang diraih Indonesia merupakan rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Bukan karena suatu pagi, Bung Karno bangun, kemudian karena gabut bilang, hari ini kita merdeka aja deh. Sinkronik berasal dari bahasa Latin sin, yang berarti dengan, dan kronos yang berarti waktu. Sinkronik secara mudah dapat diartikan melebar dalam ruang, yaitu membahas suatu bagian atau tema tertentu dalam suatu waktu yang terbatas. Contohnya, pembahasan mengenai organisasi-organisasi bentukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Pembahasan mengenai fashion atau gaya busana pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Itulah tadi penjelasan mengenai dua konsep dasar dalam sejarah. Jangan lupa untuk melanjutkan dan menambah pemahaman dengan membaca buku-buku penunjang. Terima kasih.